Yo, kembali lagi di channel ZN. Kali ini tanpa basa-basi langsung saja masuk ke videonya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, agar admin tambah semangat lagi untuk mengupload. Oke, semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Di cerita sebelumnya, Jiang Han pergi menemui Jiang Yi dan menunjukkan kekuatan garis leluhur naganya. Di sana, Jiang Han juga memberikan sebuah buku pelatihan teknik pedang tingkat mitos. Pemilik gedung Tiande atau yang biasa admin sebut si Brebok Merah datang ke kediaman keluarga Yan untuk menemui Jiang Han. Mereka pun mendapatkan kesepakatan menjadikan si Brewok Merah sebagai pemimpin baru untuk 1000 tentara yang Jiang Han akan rekrut. Qi Mei yang merupakan kepala suku berencana untuk membunuh Jiang Han di kota Yushui. Rencana tersebut disetujui oleh Zhang Gu. Cerita kali ini dimulai di kediaman keluarga Yan. Ruxue yang berada di dalam kamarnya terlihat sedang melayang dengan kilatan-kilatan petir di dekatnya. Ini alasan kenapa Jiang Han langsung diperintahkan untuk segera pergi ke kota Yushui. Sedangkan ayah dan ibunya yang menunggu di luar terlihat sangat khawatir dengan keadaan Ruxue. Mereka juga membahas tentang energi Xuanxin Linglong milik Ruxue. Jadi jika teman-teman masih ingat di video sebelumnya, di episode berapa ya, admin lupa. Waktu itu Kakak Yu menjelaskan asal-usul Ruxue yang cepat atau lambat akan diketahui oleh keluarga aslinya, atau klan lah mungkin ya, atau bisa disebut gunung bersalju Linglong. Nah, hal itu akan terjadi jika energi yang ada dalam tubuh Ruxue meledak. Ya, istilahnya meledak gitu. Kenapa dia menyuruh Jiang Han untuk segera berangkat ke kota Yushui? Alasannya karena Ruxue pernah berjanji pada kakak Yu untuk tidak menarik Jiang Han masuk dalam masalah klannya. Oke, kembali ke cerita. Sambil tersenyum, Ruxue bergumam jika waktunya sudah hampir habis. Dan saat Jiang Han kembali, Ruxue akan menyerahkan dirinya pada Jiang Han. Maksudnya sebagai istri yang sesungguhnya gitu. Agar si Jiang Han bisa menyalurkan nafsu birahinya. Cerita berganti di luar kota Yushui. Terlihat Jiang Han yang sudah tiba di sana setelah menempuh perjalanan selama 5 hari. Sebelum memasuki kota Yushui, Jiang Han memberikan sehelai kain untuk Xiang-er, agar Xiang-er dapat menutupi wajah dan identitasnya. Kemudian masuklah mereka ke dalam kota Yushui. Setelah mereka berjalan-jalan menyusuri kota, tidak sengaja Jiang Han melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh 5 orang pria. Pria-pria tersebut diketahui tampak ingin memperkosa si wanita. Lantas wanita tersebut meminta tolong pada Jiang Han agar menyelamatkan dirinya yang sedang dalam bahaya. Jika kalian lupa, wanita ini adalah Qi Mei ya, yang sedang menyamar. Karena sudah banyak orang yang berkerumun, akhirnya Jiang Han turun dari kudanya dan menghampiri mereka. Jiang Han langsung mengecek barang milik si wanita yang menurutnya besar. Merasa Jiang Han akan masuk ke dalam rencananya, Qi Mei tambah mendalami aktingnya dan tambah berpura-pura lagi bersedih. Namun ternyata hal yang dilakukan oleh Jiang Han adalah menarik Xiang-er. Jiang Han mengatakan kepada kelima pria yang akan memperkosa Qi Mei untuk jangan salah paham, karena dirinya sudah memiliki wanita cantik di sampingnya. Dan untuk Qi Mei sendiri yang sedang menyamar, Jiang Han serahkan kepada mereka berlima, alias tidak mau ikut campur dengan masalah mereka.
senjata Xiang Er ternyata juga sudahlah. Kemudian Jiang Han berlalu pergi meninggalkan mereka semua. Hal itu membuat Cime terkejut, dan kelima pria tadi juga tak menyangka jika Jiang Han tidak sedikit pun tergoda untuk menyelamatkan Cime. Di tempat lain, Xiang Er bertanya, "Tuan, apakah benar-benar tidak tergoda oleh gadis tadi?" Jiang Han mengatakan tidak akan tergoda dengan orang yang akan menjadi miliknya dan tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Xiang Er kembali menanyakan apa yang dimaksud Jiang Han dengan mengatakan orang tadi adalah miliknya. Sampailah mereka di depan penginapan. Jiang Han menyuruh Xiang Er untuk memesan 2 kamar dan menunggu di sana, karena dirinya akan berbisnis terlebih dahulu. Xiang Er kembali bingung. Kenapa Jiang Han harus memesan 2 kamar? Karena menurut Xiang Er, mereka harusnya cukup memesan 1 kamar untuk 2 orang. Jiang Han di sini hanya mengatakan untuk Xiang Er menunggunya saja, dan Xiang Er akan mengetahuinya nanti saat dirinya kembali ke penginapan. Lalu, beberapa saat kemudian, Jiang Han tiba di tempat tujuannya, yaitu aliansi Bloodblade. Melihat bangunan semegah di hadapannya, Jiang Han berkata dalam hati, "Sangat menakjubkan. Apakah ini yang dikatakan balai cabang di kota kecil?" Kemudian seseorang menepuk bahu Jiang Han. Orang tersebut bernama Wei, berusia 22 tahun, kekuatan master tahap ke-9. Jiang Han bingung dengan Wei yang baru dia kenal, sebab si Wei ini SKSD lah istilahnya pada Jiang Han dan terlalu banyak bicara tentang dirinya sendiri. Dan Wei pun menarik Jiang Han untuk masuk bersama dirinya ke dalam gedung aliansi Bloodblade. Diketahui jika Wei adalah seorang yang baru mendaftar menjadi anggota. Dia diberikan 3 misi oleh aliansi Bloodblade agar dirinya resmi menjadi anggota Bloodblade. Dan untuk saat ini, dia telah menyelesaikan 2 dari ketiga misinya. Wei menganggap jika dirinya adalah orang termuda yang akan menjadi anggota aliansi. Mendengar bacotan Wei yang tak kunjung berhenti, di sini Jiang Han segera mengeluarkan lencana Black Iron-nya dan meminta untuk mendaftarkan diri. Mata Wei langsung melotot mengetahui Jiang Han yang sudah mempunyai lencana ketimbang dirinya. Jiang Han diberikan batu tes darah oleh si gadis yang bernama Liu. Diketahui jika Liu adalah seorang wanita yang bertugas menerima tamu. Dijelaskan jika batu tersebut harus diteteskan darah Jiang Han agar dapat mengetahui bakat Jiang Han. Secara umum sebuah bakat dibagi menjadi 9 tingkat. Mulai dari peringkat 1, tingkat terendah, dan terakhir peringkat 9, yaitu tingkat paling tinggi. Wei yang juga baru pertama melihat batu darah bertanya apakah dirinya juga bisa menggunakan batu tersebut. Jiang Han mengajak Wei untuk bertaruh siapa di antara mereka yang memiliki bakat yang lebih tinggi. Hal itu langsung disetujui oleh si Wei. Kemudian Jiang Han memulai terlebih dahulu meneteskan darahnya pada batu tersebut. Batu darah terlihat bersinar setelah Jiang Han meneteskan darahnya. Lalu beberapa saat setelah itu, batu darah mengkonfirmasi Jiang Han mempunyai bakat tingkat 6. Hal itu sempat ditertawakan oleh Wei. Dia pun mengejek Jiang Han dengan mengatakan jika dirinya pasti punya bakat yang lebih tinggi dari Jiang Han. Wei pun segera menggigit jarinya hingga mengeluarkan darah dan langsung menempelkannya di batu darah.
Seketika wajah Jiang Han dan Lin menjadi aneh ketika melihat hasilnya. Batu Dara mengkonfirmasi bahwa bakat milik Wei adalah tingkat 3. Melihat Wei yang menyedihkan, Jiang Han membalas menertawai Wei yang bakatnya hanya tingkat 3. Jiang Han berkata, "Aku berusia 18 tahun lebih muda dari usiamu. Apakah kau sudah mengakuiku bahwa diriku seorang jenius? Aku sudah menang darimu dan untuk hari ini, ayo sudahi saja pertemuan di antara kita. Karena aku sibuk dan akan bersama Liu untuk membahas masalah cinta." Kemudian Jiang Han dan Liu pergi dari tempat tadi dan meninggalkan Wei sendiri. Tibalah mereka di sebuah perpustakaan. Sambil mencarikan Jiang Han sebuah buku, mereka berbicara banyak hal. Dan beberapa mengenai Jiang Han yang sudah berani menggoda Liu yang umurnya lebih tua dari Jiang Han. Setelah beberapa saat, Liu memberikan Jiang Han sebuah buku. Buku tersebut adalah panduan aliansi Blood Bleed. Di sini, Liu menjelaskan jika aliansi tidak memiliki batasan pada anggota luar. Setiap tahun, anggota harus menyelesaikan 3 tugas dengan level yang sesuai. Jika tidak, lencana akan diambil kembali oleh aliansi. Di setiap tugas dibagi menjadi 9 tingkat, dan tingkat 9 adalah yang paling sulit. Lalu, Liu memberikan sebuah buku misi untuk Jiang Han lihat. Setelah Jiang Han membuka buku tersebut dan melihatnya, dia sangat terkejut mengetahui bahwa tugas di tingkat 1 saja sangatlah sulit. Misi tersebut memperlihatkan daftar-daftar orang-orang yang sudah dilawan karena dianggap melanggar atau menyakiti dunia. Gini, agar lebih mudah dimengerti. Jadi anggota aliansi Bloodblade adalah suatu organisasi besar yang melindungi dunia. Artinya aliansi Bloodblade akan melawan seseorang atau hewan buas dan apapun itu yang dapat mengancam dunia dan bisa menghancurkan dunia. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Kembali pada Jiang Han. Agar dirinya tidak kehilangan muka di depan Liu, dia berkata jika kesulitannya cukup adil. Namun dalam hati Jiang Han mengatakan jika tugas-tugas tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek dan dirinya harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Jiang Han menanyakan apakah seorang anggota sepertinya bisa menukarkan koin emas dengan sebuah barang berharga di aliansi Bloodblade. Liu mengatakan aliansi bisa melakukan hal itu. Bahkan aliansi berani membayar mahal dengan syarat barang yang mau ditukar haruslah berkualitas tinggi. Mengetahui itu, Jiang Han langsung membuka resleting celananya. Hal itu membuat Liu terkejut. Dia segera menutup mata dan menganggap Jiang Han orang cabul. Jiang Han lalu berkata, "Tolong lihatlah benda ini. Berapa harga yang bisa aliansi keluarkan untuk barang seperti ini? Jika kalian lupa, nama batunya adalah Lan Leibi Linglong. Tapi admin rubah menjadi batu energi." Sambil melihat batu tersebut, Liu mengatakan jika dirinya baru pertama kali melihatnya. Tidak hanya membersihkan esensi jiwa, batu energi juga dapat meningkatkan kekuatan. Dan itu adalah harta yang paling dicari oleh seluruh anggota aliansi Bloodblade. Aliansi Bloodblade memasang harga 10.000 koin emas untuk batu tersebut. Karena harganya sesuai, Jiang Han pun menyetujui negosiasi antara dirinya dan aliansi. Kemudian Jiang Han kembali merogoh isi dalam celananya. Dia pun segera menunjukkan sesuatu yang sangat besar dari dalam celananya. Informasi kalau yang nyensor bukan dari admin. Di komiknya memang sudah seperti itu. Dan terjadilah drama yang membagongkan. Liu berkata, "Wah,
Itu sangat besar. Bagaimana bisa kau menyembunyikan di tempat seperti itu? Yang Han pun menjawab dengan mengatakan jika selangkangannya sudah dilatih secara profesional. Liu kembali berkata, "Pulanglah bersamaku, biarkan aku melihatnya lebih lama lagi." Di sini Jiang Han menjelaskan jika dirinya akan bekerja sama dengan aliansi Blood Bleed. Dia mengatakan akan menjual batu energi setiap bulan. Syaratnya, Liu atau orang-orang dari aliansi harus mengambilnya sendiri di kota Piaksui setiap bulannya. Liu pun menyetujuinya. Dengan begitu, kesepakatan kerjasama Jiang Han dan aliansi sudah resmi terjalin. Kemudian, Jiang Han bergegas pulang kembali ke penginapan setelah urusan bisnisnya telah selesai. Dia mempunyai tambang yang berisikan banyak batu energi di rumahnya. Hal yang harus aku lakukan selanjutnya adalah melayaninya karena orang seperti dia tentu layak untuk dipertahankan. Jiang Han telah tiba di penginapannya. Dia pun segera membuka pintu kamar. Dia melihat Xiang Er yang sudah tertidur di atas kasur. Jadi ini alasan Jiang Han memesan 2 kamar. Karena takut dirinya yang tidak tahan dengan godaan dari Xiang Er. Setelah itu, Jiang Han memasukkan sebuah pil ke dalam mulut Xiang Er. Perjalanan kali ini sangat memuaskan dan akhirnya aku mendapatkan senjata yang berguna. Sambil memandangi sebuah senjata yang baru dibelinya dari aliansi, Jiang Han tersenyum. Dia berkata, "Sayang sekali tidak ada yang tahu kegunaan barang ini. Dengan menggabungkan kekuatan jiwa, barang ini dapat menggandakan kecepatan dan kekuatan. Untuk saat ini, aku masih belum bisa menggunakannya. Pada saat aku pulang nanti, aku harus berlatih keras karena ini adalah kartu as terbesarku sekarang." Kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu kamar Jiang Han. Sambil tersenyum, Jiang Han bergumam jika dia sudah datang. Terlihat Jiang Han memberikan sesuatu di dupa dalam kamarnya. Setelah itu, Jiang Han membuka pintu kamarnya. Ternyata orang yang mengetuk kamar sebelumnya merupakan pelayan di penginapan tersebut. Gadis ini adalah Jin Mei yang kembali menyamar. Kali ini, dia menyamar menjadi seorang pelayan. Jiang Han mempersilahkan Qimei untuk masuk ke dalam kamarnya. Qimei juga sempat mencium aroma harum dari dupa yang sebelumnya telah Jiang Han beri sesuatu. Kemudian Jiang Han merangkul Qimei dari belakang. Dengan sedikit rayuan, Jiang Han menggoda Qimei. Di sini, Qimei berpikir jika Jiang Han sudah terpancing dalam rencananya. Qimei terkejut melihat tangan seorang wanita di atas tempat tidur Jiang Han. Dan itu adalah tangan Xiang Er yang masih tertidur. Tapi Qimei berpikir tangan tersebut adalah milik seorang wanita lain. Dengan wajah bak seorang hyper, Jiang Han mengatakan jika dirinya adalah monster seks dengan banyak wanita. Lalu dengan segera Qimei memutar tubuh mereka hingga posisi mereka sekarang terbalik. Jika tadi Jiang Han yang ada di atas, nah sekarang posisinya Qimei berada di atas Jiang Han. Mereka melakukannya di atas sebuah meja. Karena saking dekatnya, barang Qimei sampai membentur Jiang Han. "Pergilah ke neraka dengan orang-orang sialan itu," gumam Qimei dalam hati. Dia pun segera menyerang Jiang Han menggunakan tangannya. Sambil tersenyum, Jiang Han menangkap tangan Qimei yang mengarah ke lehernya. Sebuah pukulan Jiang Han keluarkan sehingga membuat Qimei terlempar mundur ke belakang. "Kau ingin bermain-main denganku? Terlalu dini untukmu bisa menjebakku dalam rencana busukmu." Tubuh Qimei seketika melemah. Dia baru menyadari jika dupa yang berada di kamar Jiang Han mengandung sebuah racun.
Segera setelahnya, Jiang Han mengikat tangan Cime dan menggantungnya hingga posisinya terlihat menarik.